Pasca ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Rabu malam lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh hakim konstitusi bersama mantan hakim konstitusi periode sebelumnya melakukan rapat tertutup. Ya, dalam hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari ini akan menyurati Presiden perihal pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mokhtar agar SBY bisa segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dihadiri oleh para hakim konstitusi, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan juga beberapa hakim konstitusi periode sebelumnya. Dalam rapat yang digelar selama 2 jam tersebut menyimpulkan bahwa MK Jumat hari ini segera menyurati Presiden untuk permintaan perhentian sementara Ketua MK oleh Presiden. Hamdan juga menjelaskan bahwa secepatnya akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membahas sanksi secara administratif terhadap Ketua MK Akil Mokhtar. Hal ini guna meminimalisir citra MK yang tercoreng. Sementara untuk proses pidana MK akan menyerahkan seluruhnya kepada KPK. Kami segera akan mengirimkan surat pemberhentian sementara ke Presiden, dan dalam waktu sekian hari dan beberapa hari saja Presiden menurut undang-undang akan memberikan SK pemberhentian sementara. Dan penggantinya PJS untuk ketua MK? Tidak ada istilah PJS di sini karena kalau tidak ada ketua ada wakil ketua. Sampai kapan, Pak? Sampai nanti kami akan membicarakan masalah pemilihan ketua. Tapi untuk sementara ini semua dihandle oleh wakil ketua. Berita penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar oleh KPK mengejutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi posisi Mahkamah Konstitusi yang kuat karena keputusannya final dan mengikat. Namun menurut SBY ada pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini. Kita semua terkejut mendengar peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi beserta 1 orang anggota DPR RI, 1 orang bupati, dan 2 orang yang lain oleh KPK tadi malam. Saya juga merasakan kemarahan. Menjadi pelajaran kita semua. Pemilihan posisi-posisi di lembaga-lembaga negara yang penting itu memang tidak boleh sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Prosesnya sebenarnya bukan proses politik dalam arti ditinjau dari sisi politik, ditinjau dari kepentingan partai-partai politik. Saudara-saudara, kasus ini, peristiwa tadi malam ini adalah kasus hukum. Saya melihatnya sebagai kasus hukum, bukan politik. Kalau kasus hukum, selesaikan, tegakkan secara hukum. Demikian laporan tim liputan topik dari Jakarta.